Rekan-rekan sekalian yang sudah menunggu dengan setia dan kita sudah melampaui sidang ketiga ya? Kedua hari ketiga. Sidang Oh, hari ketiga. Sidang ketiga. Ya, Perkara kedua. sidang ketiga perkara bukan kedua lah, perkara Permohonan pramit kedua. Oke. Dan kita tahu tadi sudah menghadirkan 4 saksi dari pemohon dan 1 ahli. Intinya adalah kami ingin menegaskan yang kami uji ini adalah bukan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1, karena benar dan tidak itu adalah materi pokok perkara. Yang kami masalahkan ini adalah apakah penetapan Mas Roy sebagai tersangka itu memenuhi bukti permulaan minimal 2 alat bukti, dan itu haruslah bukti yang berkualitas meliputi saksi, ahli, surat atau kombinasi di antara ketiga ini. Nah, inilah yang kemudian sepanjang hari kami mengkonfirmasi kepada saksi-saksi kami, apakah Anda melihat pemohon dalam hal ini Mas Roy melakukan pencurian, melakukan peretasan, nyolong harddisk, kemudian merusak dokumen Pak Jokowi atau dokumen Dian Sandi dan lain sebagainya, yang semuanya dikatakan tidak. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, jelas kan? Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Nah, karena itulah menurut saya ini penting sekali, mudah-mudahan hakim memahami ini dengan baik, karena terlihat termohon dan turut termohon berusaha menyesatkan hakim, yaitu bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Sekali lagi, kami tidak bicara tentang pokok perkara. Nah, untuk memberikan kehormatan ya kepada ahli kami, ya silakan Mas Didit untuk bicara, tentu menyampaikan kembali restate apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Iya, baik. Jadi terima kasih ya semua rekan-rekan. Jadi begini, ini bolak-balik ya yang dimasalahkan oleh pihak Polda selaku termohon. Pertama, hukum acara. Ya. Hukum acara udah jelas. Hukum acara harus digunakan pada saatnya sekarang, yaitu hukum acara yang sudah berlaku, yaitu rejim 2025 KUHP baru. Nah, kalau yang namanya bolak-balik dibilang KUHP lama, itu hanya batu uji. Karena apa? Tidak fair. Kita kalau mau menguji tindakannya si Polda dengan KUHP baru, ya dia akan keberatan. Ya. Jadi memang harus diuji dengan batu uji KUHP lama. Nah, itu ada Mahkamah Konstitusi nomor 21 putusannya. Nah, di situ ada 2 bukti permulaan. Saya harus jelaskan itu bukan pembuktian Mas Roy ini salah atau benar. Jadi pembuktian dia punya nggak bukti, ya 2 bukti permulaan. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh, tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Jadi nggak bisa. Nah, kalau dibilang cuma formalitas, cuma 2 bukti permulaan, dia nggak bisa begitulah. Itulah namanya pelanggaran asas legalitas. Yaitu apa? Ada orang salah dituntut, disangka oleh pasal yang salah, didakwa, kemudian dihukum, ya, setelah dituntut. Nah, akhirnya dibebaskan karena apa? Salah orang, salah pasal dan sebagainya. Dia tidak melakukan pembunuhan, itu sama aja. Jadi itulah yang kita jaga. Jangan sampai ada pelanggaran asas legalitas. Orang tidak melakukan perbuatan tersebut, dia didakwa dan dihukum menjadi melanggar pasal tersebut. Ya. Kita jadi asas legalitas bukan berarti oke, aturannya belum ada, tapi orang tersebut tidak melakukan tetapi dia dituduh dengan pasal tersebut. Ya, demikian. Jadi itu yang kita harus jaga. Terima kasih. Pak, makanya penegasan Pak, bagaimana hari ini kan dihadirkan 3 orang saksi dan 4 orang ya, sama 1 ahli kan. Artinya apakah penegasan, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi
atas reaksi yang kemarin sudah disampaikan pihak dari Polisi Suryo terkait dengan Ya kan kesempatannya Pak kamera Pak, kamera Pak. kesempatannya kan cuma hari ini, besok sudah kesempatan termohon ya. Dan menurut kami sudah cukup ya. Yang jelas bahwa hakim pasti paham. Nah, mudah-mudahan hakim memiliki hati nurani, keberanian untuk kemudian mengabulkan permohonan ini. Karena sudah jelas dari sisi rasionalitas saja ya. Tiba-tiba kasus fitnah pencemaran nama baik lompat pada undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Nah, yang kami tengarai tanpa fakta dan peristiwa di laporan polisinya dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Nah, itu yang kita persoalkan. Bagaimana orang disangka dan kemudian didakwa tanpa bukti permulaan yang cukup? Karena itu adalah kezaliman. Karena ketika orang menjadi terdakwa, jelas saja dia sudah mengalami sebuah proses yang tidak mengenakan karena dijadikan terlapor, tersangka, kemudian terdakwa, habis waktunya. Padahal perbuatan itu sama sekali tidak dilakukan, sama sekali tidak ada buktinya, sama sekali tidak ada saksinya, dan tidak ada keterangan ahli yang memperkuatnya. Kita belum bicara benar dan salahnya, tapi baru bicara tentang prasyarat. Jadi pre-requirement-nya itu sudah tidak memenuhi syarat. Itu ya. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau saya ingin memberikan kesempatan kepada Michael Sinaga. Nah, ini saksi kita. Michael ini YouTube-nya itu dijadikan barang bukti untuk Mas Roy yang katanya ngaprak-ngaprak dokumen dengan error level analysis. Tapi tadi dia sudah menerangkan bahwa apakah ada terbukti terkait dengan pasal 32 ayat 1 ketika ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Silakan Michael disampaikan kembali. Oke. Ya, mungkin dari saya begini Pak. Oh ya, tertutup semua jadinya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi